Ya, tanpa komunikasi Zoom. Maaf, kelihatannya saya bicara sendiri. Jadi, terima kasih telah hadir. Sekarang jam 8:05. Saya Permisi rasa, Arik, ya eh, Mas. ditunggu sampai 10 dulu, 20:10. Sorry, belum ngasih tahu. Siap Mas. Oke, oke. Oke, Ya, oke. baiklah. Oke. Atas Recording in progress. atas request, bukan request sih, atas saran, bukan saran juga sih. Yang penting atas yang diberitahu Mas Amro. Nah, jadi kita akan tunggu 5 menit lagi. Terima kasih, mohon bersabar. Ya,
Baiklah, jadi sekarang di laptop saya sudah menuju jam 8:10. Saya rasa sekarang sudah bisa dimulai kolokiumnya karena juga sudah ramai. Ya, selain itu juga pemateri kami sudah datang. Baiklah. Oke. Iya, jadi sebelumnya selamat malam semuanya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Erik Steven, mahasiswa Fisika ITS. Jadi saya akan menjadi moderator untuk malam hari ini, untuk kolokium malam hari ini. Dan untuk malam hari ini, kami ada materi luar biasa yang dari sini bisa dilihat akan membawa topik terkait quantum technology. Jadi tanpa banyak kata, saya langsung persilakan kepada Mas Doni Dwi Putra untuk mungkin bisa ambil alih. Oke, ya, makasih Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Dwi Putra, mahasiswa S3 dari ITB, baru lulus, belum tinggal menunggu wisuda, di bawah bimbingan Profesor Freddy Permana Zen. Jadi saya share dulu ya. Nah, ini topik kita hari ini seperti yang sudah dijanjikan ya, tentang teknologi kuantum khususnya di bidang quantum transport. Oke. Jadi sebelum saya mulai di sini saya lihat rata-rata mahasiswa ya. Ada ini S1, S2, S3, rata-rata ini dari mana, Erik? Kalau saya S1. Oke. Campur Mas, S1, S2, S3 ada. Nah, di sini jadi sebelum saya mulai, biar nggak bingung ya, biar sama suhunya, di sini ada yang belum pernah familiar dengan kuantum belum? Kuantum, fisika kuantum ya, S1. Ada nggak? Kalau ada, saya jelasin lebih basic lagi biasanya di awal-awal. Boleh Mas, dijelasin dari basic, biar kami juga lebih paham. Ya. Nah, jadi sebelumnya nanti slide saya bahasa Inggris, tapi ngomongnya saya bahasa sini ya. Tentang transport kuantum dibantu lingkungan. Jadi environment assisted itu maksudnya dibantu lingkungan. Nah, lingkungan itu apa gitu? Kok di fisika ada lingkungan? Maksudnya lingkungan di sini itu sistem kuantum juga, tapi yang menyekitari sistem kita. Jadi sistem versus lingkungan kan. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana termodinamika di skala kuantum, skala kecil. Nah, sebelum lebih jauh lagi, apa itu kuantum sebenarnya? Dan bagi yang sudah belajar kuantum tentunya tahu. Jadi alasan terbesar kenapa quantum mekanik itu membangun peradaban yang kita tahu ini, itu adalah sebenarnya tabel periodik ini. Jadi sebelum ada kuantum kan kita nggak tahu ini ada. Nah, ada susunan seperti ini, ada golongan, karena ini kan semua berasal dari orbital ya. Jadi SPDF itu, dan semuanya bisa diklasifikasi dari mekanika kuantum. Nah, jadi bedanya apa sih klasik sama kuantum ya? Jadi mekanika Newton yang kita belajar pas TPB tingkat 1, tingkat 2 gitu, sama yang kuantum. Kenapa perlu kuantum? Ini di sini saya insya Allah 7 menit ke depan menyamakan suhu tentang kuantum. Jadi intinya adalah di kuantum itu adalah nggak ada namanya partikel yang seperti benda titik kita kenal. Benda titik kan punya momentum. Terus contohnya kalau soal tingkat 1 itu
ada bola menggelinding. Berarti kan bola itu kan dianggap benda titik yang bisa putar ya, punya degree of freedom yang muter. Nah, di sini nggak ada partikel seperti itu. Jadi adanya ini dualisme gelombang partikel. Jadi, bisa kita lihat gelombang itu kan beda sekali dengan partikel. Gelombang itu contohnya gelombang air, riak-riak air kayak gini. Kalau partikel ya bola ini kan beda kan. Pertama dia gelombang itu nggak punya posisi yang pasti. Nah, terus di sini kuantum bilang kalau gelombang itu juga partikel apa sih artinya gitu. Nah, ini di sini dibutuhkan interpretasi. Jadi interpretasi Born atau Copenhagen ya menyatakan bahwa puncak-puncak dari gelombang ini, riak-riaknya, itu sebenarnya probabilitas menemukan partikel. Satu ya, contohnya ada satu elektron punya fungsi gelombang di 2D seperti ini, di permukaan ya. Katakanlah di mana, ya, grafen contohnya, kan 2 dimensi ya. Ada seperti ini. Artinya satu elektron itu bisa ada di semua puncaknya, simultaneously, secara bersamaan. Nah, itu secara dunia nyata tuh nggak make sense. Gitu. Tapi kuantum itu ada 2 level. Jadi pertama yang apa namanya persamaan Schrödinger, persamaan Heisenberg itu adalah menyatakan bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, yang kedua ada interpretasi. Jadi interpretasi itu berhubungan sama dunia nyata, yaitu pengukuran. Nanti kalau diukur tuh dapatnya di mana sih elektronnya? Ya paling mungkin ya di riak-riak ini. Dan namanya probabilitas berarti kan sebenarnya random gitu. Jadi ada sifat keacakan yang intrinsik dari alam semesta itu ya di kuantum ini di tahap kecil. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh kartunnya ya. Kucing kuantum versus kucing klasik ya. Kalau yang di klasik kan dia posisinya itu pasti. Katakanlah di kuantum ini dia bisa superposisi dari beberapa beberapa puncak ini gelombang. Jadi dia bisa ada di 2 tempat bersamaan secara formulasi. Ingat ya. Jadi ada formulasi, ada interpretasi. Yang kita ukur itu yang interpretasi Born tadi yang kayak gitu. Yang berhubungan sama real life, pengukuran di lab kan. Tapi kalau interpretasi ya formulasi ya ini sama Schrödinger kan fungsi gelombang. Nah, contohnya ini angkot klasik ini kan untuk menuju suatu keadaan akhir tuh trajektorinya cuma lurus aja. Tapi kalau di kuantum dia bisa tak hingga banyaknya trajektorinya. Nah, ini yang udah belajar part integral atau itu gambarannya seperti ini. Jadi trajektorinya banyak sekali tak hingga. Nah, dari tak hingga banyaknya itu ada yang paling mungkin biasanya. Nah, yang paling mungkin itu yang klasik, tapi ada fluktuasi. Jadi fluktuasi ini adalah menyatakan kekuantumannya. Kalau fluktuasinya dikecilkan ya, itu ya nanti limit kuantum menjadi klasik harus kayak gitu. Itu ada korespondensinya. Kalau enggak itu enggak jadi teori yang valid lah sebenarnya untuk di fisika. Jadi ada hubungan antara klasik kuantum dengan limit tadi, ini mengambil yang kecil. Jadi ini gambaran di ruang fasanya, ini beda sekali. Artinya kita nggak bisa pakai hukum Newton yang F sama dengan MA. Pertama A itu kan turunan kedua dari posisi. Posisi aja udah ada ketidakpastian Heisenberg, yang dia luasnya ini kan delta X kali delta P-nya minimal segini. Nggak bisa 0 gitu, jadi minimal segini. Jadi kita harus tinggalkan gambaran yang sama Newton tadi. Balik ke yang baru lagi, yaitu contohnya dengan Hamiltonian, yaitu persamaan Schrödinger dan lain-lain. Intinya kita harus berangkat dari situ. Alasannya ketidakpastian. Jadi kita pengen formulasi yang pasti. Ini kan jadi nggak pasti. Jadi fisika klasiknya itu nggak bubar lah di sini seperti itu. Next, nah secara real life itu efek kuantum di mana di sini di interferensi. Kan dia gelombang. Sifat gelombang yang paling kelihatan itu adalah interferensi. Jadi ada pola gelap terang. Ini contohnya eksperimen Young ya. Ada satu elektron, ya kalau di eksperimen nggak cuma satu, jadi ada kumpulan partikel yang elektron terluarnya itu bisa dimasukkan ke salah 2 lubang ini. Nah, kalau dia klasik kan dia probabilitasnya cuma penjumlahan aja. Si 1 si 2. Tapi kalau kuantum, dia ini kan dijumlahin dulu baru diambil probabilitasnya. Jadi ada suku cos, ini suku interferensi. Cos itu kan gelap terang pada di sini, ada osilasi ya. Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan dari sini lompat ke sebelah kanan? Yaitu adalah pengukuran. Nah, ini anehnya. Jadi pengukuran itu
ada dipostulatkan di kuantum juga. Jadi pengukuran itu mengganggu sistemnya. Di sini mengubah gitu. Jadi dia kalau kita tahu masing-masing elektron lewat mana, pola interferensinya hilang gitu. Jadi sistemnya nggak ini lagi, dia kolaps ke sebelah kanan. Nah, kolaps dari superposisi atau yang kita sebutnya quantum coherence itu namanya decoherence. Jadi the loss of interference itu di sini akibat dari pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Apakah harus ada orang yang nungguin di situ atau ada eksperimen ya? Enggak. Jadi pengukuran itu di kuantum ya, sebenarnya di fisika secara umum. Itu adalah saat ada informasi keluar dari sistemnya. Informasi apa di sini? Posisi contohnya. Sebelum diukur kan kita nggak tahu dia lewat mana. Kita cuma tahu dia ada probabilitasnya di sini. Kalau ada banyak partikel yang dilewatkan ya. Jadi paling mungkin di tengah terus gelap terang. Nah, kalau dia interaksi dengan pengukuran, contohnya ini pakai kita ngukur pakai laser atau pakai apa? Kalau dia elektron kan bisa diganggu dengan cahaya ya laser kan, dengan foton. Artinya elektronnya interaksi dengan benda lain selain dia gitu. Nah, benda lain itu adalah lingkungan, jadi environment-nya. Jadi pengukur itu perannya aktif di kuantum. Itu nggak lepas gitu. Jadi apa yang kita lihat itu beda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi pengukuran itu menentukan outputnya. Kayak gitu. Dalam hal ini contohnya adalah interaksi antara partikel dengan contohnya tadi foton. Kan dia kecil ya, gitu, fragile. Tapi kalau yang diukur bendanya besar, kucing lah gitu. Apakah dia akan seperti ini? Pasti enggak gitu. Karena dia kan ada panjang gelombang de Broglie atau kekuantumannya. Gitu. Jadi kekuantumannya hilang begitu benda itu besar. Nah, dulu orang berpikir seperti itu. Gitu. Pertanyaannya, kuantum itu masalah ukuran besar kecil atau enggak sih? Bisa nggak ini tangan saya itu superposisi gitu? Ada kayak di film apalah Marvel katakanlah. Bisa nggak sebenarnya? Jawabannya adalah in principle itu bisa. Asal keadaannya itu ekstrim. Jadi variabel penentunya di kuantum itu bukan posisi, bukan ukuran sebenarnya, meter, mikro, melainkan temperatur. Nah, temperatur itu kan artinya ukuran termodinamika ya. Kalau temperaturnya diturunin betul sampai mendekati 0 Kelvin ya, jadi 0,001 nano Kelvin gitu. Itu bendanya sifat kuantumnya makin terasa gitu, karena dia nggak karena temperaturnya kecil juga pasti interaksi dengan lingkungannya kan kecil. Jadi kalau kita isolasi tangan ini menjadi ideal ya, suhunya ekstrim rendah dan dia tidak berinteraksi dengan selain dia gitu. Itu bisa jadi superposisi benda kuantum dan itu udah ada eksperimennya. Jadi yang seperti ini sampai tahun lalu ya, itu bukan partikel lagi, tapi mereka bisa lakukan dengan protein. Protein itu ukurannya itu ribuan atom. Jadi masanya itu besar. Aneh kan? Jadi itu apa ya? Counterintuitive karena biasanya kan benda-bendanya kecil. Kecilnya order atometer kayak gitu. Tapi ini order mikro itu bisa superposisi dengan keadaan tertentu gitu. Artinya kuantum itu nggak dibatasin oleh ukuran, tapi dibatasi oleh pengaruh lingkungan tadi yang akan kita bahas lebih jauh selanjutnya. Jadi yang akan diceritakan sebenarnya tentang ini, efek lingkungan terhadap sistem kuantum. Jadi sistem kuantumnya terbuka atau yang disebut dengan open system, open quantum system. Nanti formulasinya seperti apa. Nah, motivasinya ini sebenarnya. Kita tahu dari kuantum itu kan meramalkan semikonduktor ya dan sifat-sifatnya. Dari semikonduktor bisa bikin transistor. Nah, sekarang transistor itu udah miliaran ukurannya. Udah per nanometer lah gitu. Jadi bayangkan revolusi teknologi yang dihasilkan oleh kuantum di abad 20 seperti ini. Dengan bahan dasarnya sebenarnya sederhana. Buatnya rumit. Nah, kayak gini. Nah, sebagai ini ya, pengetahuan dari perjalanan teknologi kuantum yang disebut dengan first quantum revolution tadi, itu si Morse itu tahun 60-an itu melihat trennya setiap 18 bulan sekali ini kekuatan komputer tuh atau transistor count-nya ya jumlah ini itu jadi 2 kali lipatnya gitu. Jadi kita bisa ekstrapolasi sampai tahun 2020-an sekarang ya gitu. Itu nanti akan mencapai batas ini. Nah, pertanyaannya apakah ada batas sekecil apa ini?
transistor yang bisa dibikin. Transistor kan saklar ya, jadi bisa lewat elektron 1 atau enggak 0 ya, jadi biner. Nah, sekecil apa saklar yang bisa dibikin? Sekarang sudah ada 1 atom ininya. Jadi 1 atom bisa jadi transistor ya. Bukan 1 molekul lagi, 1 atom gitu. Tapi itu belum dipakai buat komputer ya. Kalau yang Intel ini ukurannya segini, 7 lah sekarang. Dan ada nggak batasnya? Jawabannya adalah ada. Karena dari kuantum, kan kita lihat kalau kita selesaikan potensial kotak ya. Jadi mau anggap aja sederhananya transistor ini potensial barrier seperti ini. Elektron bisa lewat atau enggak, ya kan? Kalau dia makin kecil kan tentunya probabilitas dia lewat atau probabilitas transisinya kan besar gitu. Ada ukuran yang kalau dia dikecilkan lagi dengan tinggi potensial yang sama ya, itu akan bocor di sini probabilitasnya. Kalau dia lebih dari 50-50, artinya kan sistem ini tidak membedakan keadaan on dan off. Nah, disitulah limit kuantumnya dari transistor. Kayak gitu. Itu limit kuantum yang fundamental ya. Limit yang lainnya tentu ada kan, makin padat tuh makin panas ya komputer itu. Transistornya. Jadi yang diawali dengan kuantum tadi itu ternyata ada limitnya juga gitu. Nah, orang sampai sekarang juga ya berusaha gitu mau ke arah situ. Cuma masalahnya nanti kesulitannya tuh nggak linear gitu. Jadi mungkin harganya untuk risetnya itu eksponensial ya, tapi hasilnya tuh logaritmik kan nggak bagus gitu. Jadi harus ada solusi baru yang itu yang orang sebut-sebut, contohnya quantum computer ya, contohnya gitu. Jadi ada yang lain juga. Nah, di sini quantum computing itu kalau udah ada yang tahu adalah memakai fenomena kuantum superposisi tadi itu menjadi bitnya. Jadi superposisi antara 1 dan 0 secara bersamaan. Nah, nanti yang gate-nya yang logic gate-nya AND OR itu digantikan oleh quantum gate yang sejatinya adalah operator uniter. Nah, nanti kita lihat di situ contohnya. Tapi yang saya bahas di sini bukan algoritmanya ya, karena itu ke arah software-nya. Tapi ini ke arah hardware-nya istilahnya. Hardware kuantum itu realisasi dari ini, teknologi kuantum. Salah satunya adalah quantum computer. Jadi ada yang lain. Contohnya ini, sensor kuantum atau internet kuantum itu basisnya sebenarnya entanglement teleportasi ya kayak gitu. Nah, contohnya dari simulator kuantum atau yang kita sebut dengan quantum computer yang digital ya, itu adalah ini yang dibikin oleh Google atau IBM yang berbasis dengan superkonduktor. Jadi yang berperan sebagai bitnya tadi 1-0-nya itu harus di superconducting current-nya kayak gitu. Dia bisa superposisi yang keadaan counterclockwise sama clockwise. Intinya ada dua, kita butuh superposisi itu. Ini juga bisa spin contohnya kan, spin elektron keluar tuh bisa up down kayak gitu. Selama itu bisa diisolasi dari pengaruh lingkungannya dalam time frame yang tertentu, berapa mikrosecond kayak gitu, tergantung sistem. Itu bisa jadi quantum computing atau teknologi kuantum secara umum. Selain itu ya, jadi kenapa ada quantum sensor? Ya, tentunya dia lebih akurat dibandingkan sensor yang biasa. Contohnya untuk deteksi medan magnet atau kriptografi di sini ya kita lihat. Tapi ini lebih ke arah ininya ya, software-nya. Jadi quantum sensing itu adalah bagaimana menggunakan tadi fenomena kuantum namanya entanglement, superposisi dan tunneling tadi itu untuk kebutuhan ini teknologi contohnya sensor dan kuantum. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kan yang transistor era yang kita pakai sekarang sehari-hari itu algoritmanya itu biner 1-0, tapi device-nya kuantum, cuma algoritmanya enggak kan. Tapi yang ini algoritmanya kuantum, jadi itu. Nah, ide ini salah satunya dulu dicetuskan Feynman lah, katanya untuk mensimulasikan material, kan benda kuantum ya alam ini sejatinya. Itu harus pakai benda kuantum juga gitu. Karena kesulitannya itu naiknya eksponensial, jadi bertambah terus gitu. Nah, di satu titik kan nggak bisa diselesaikan oleh komputer yang biasa gitu, atau komputer yang biasa, yang konvensional ya, superkomputer gitu. Itu nggak bisa menyusul itu nanti perubahannya. Sementara kebutuhan untuk ya, material itu banyak gitu ya, mulai dari fisika atau di teori atau yang tidak teori juga banyak gitu. Nah, sampai ke farmasi kan desain obat dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi peluangnya banyak sebenarnya yang bisa dilihat di sini.
Oke. Jadi itu sekilas tentang kuantum-kuantumnya. Intinya tadi ya. Jadi wave particle dualismenya kayak gitu. Dan ada ketidakpastian Heisenberg karena dia gelombang. Ini di sini saya akan menjelaskan ini paper-paper yang sudah terbit di sini. Jadi pertama bagaimana nanti saya lihat nih. Jadi tentang quantum transport. Nah, yang dimaksud dengan transport itu apa sih? Kan memindahkan suatu besaran dari suatu titik ke yang lain ya. Yang klasik. Contohnya di resistor, memindahkan muatan dari sini ke sini. Atau ini apa ini? Biliar nih, kan memindahkan bola dari sini ke sini. Ya mantul-mantul dulu. Nah, mantul-mantul ini kan kalau di sini analog dengan apa namanya? R-nya ya, resistance-nya. Kayak gitu. Nah, di kuantum kan dia fungsi gelombang, itu bedanya. Jadi dia superposisi dari gelombang. Ini contohnya di kuantum biliar ini. Jadi ini gelombang berdirinya, solusinya kalau bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini panjangnya divariasikan, nanti bentuknya beda. Kan seperti pola ini ya, chaos kayak gitu. Nah, ini quantum transport ini bidang yang sangat hot banget sebetulnya. Karena secara teori itu masih banyak peluangnya dan secara eksperimen tuh udah ada gitu sejak lama. Contohnya sebelah kiri ini dari tahun 90-an. Jadi pertama kali manusia bisa inilah memindahkan atom itu seperti kelereng. Ini pakai STI, scanning tunneling microscope. Jadi fungsi gelombang masing-masing atom di sini ada 48 ya. Itu bisa di-sense gitu, pakai ujung tip. Jadi probe-nya digerakkan. Jadi bisa meraba ininya atomnya, orbital elektronnya di sini. Nah, ini adalah single elektron transistor yang tadi, gitu. Contohnya. Nah, ini yang ditransport muatan contohnya. Jadi fenomena transport yang sebenarnya ini, selama dia ada source dan ada drain, nah ada sistemnya. Jadi apa yang terjadi di tengah ini tentunya kan dipengaruhi oleh source dan drainnya. Jadi sistemnya yang ini, nanti yang dua ini dianggap sebagai lingkungannya lah kalau di formulasi yang akan saya pakai ini ya. Jadi open sistemnya di sini. Ini sistem kuantumnya, yang ini lingkungannya, yang dua. Kayak gitu. Nah, ini paradigmanya ya contohnya. Jadi source ke drain. Ada sistemnya. Yang diukur adalah arusnya. Jadi arus J ini. Kalau dia partikel, itu kan dia melompatnya pasti istilahnya balistik ya. Jadi localized gitu. Dia nggak akan menyebar seperti dia gelombang. Kalau gelombang kan dia bisa interferensi ini ya, partikelnya. Dia bisa ada di banyak tempat gitu. Bisa mantul lagi ke sini seperti itu. Nah, nanti yang akan diukur adalah ini arusnya. Nah, arus apa? Kan besarnya banyak. Ada arus partikel, kalau dia partikel ya, boson, fermion gitu. Atau dia spin, berarti arus ininya, spin current-nya juga bisa. Atau dia ini exciton, eksitasi, tadi kuasi partikel. Jadi tergantung macam-macam sistemnya. Nah, jadi settingnya seperti ini, dan ini sistemnya adalah ini sistem kuantum yang paling sederhana di model ya, two state system, yang dia bisa keadaannya 0, 1 aja. Jadi kita bisa anggapnya sebagai bit kuantum, qubit masing-masing. Yang ini bisa keadaan up sama down atau 0, 1 lah. 1 itu ada partikel, 0 itu nggak ada contohnya. Jadi kalau ada partikel datang dari ininya ya, dari source-nya atau apa cold reservoir di panasnya ya menuju reservoir dinginnya. Kalau dia yang ditransport tuh heat. Seperti itu. Nah, bentar. Oke. Sampai sini kita udah enggak mendapatkan gambaran ya, apa yang dikerjakan sebenarnya. Contohnya ini, yang dihitung tuh ini. Dan kita akan ingin melihat pengaruh ininya, pengaruh dua-duanya. Dan ada lagi nggak lingkungan yang lain di kuantum untuk mengganggu ini? Tentunya ada, nanti akan dijelaskan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya menyambung yang tadi, kan kita udah bilang kalau kuantum itu dibatasi oleh contohnya bukan ukuran tadi ya, tapi seberapa dia terpengaruh oleh lingkungan. Berarti lebih ke arah temperatur kayak gitu. Nah, mengapa kalau sehari-hari itu nggak ada superposisi? Ini decoherence tadi. Kalau kita lihat kan superposisi dari dua energi jenisnya ya. Energi kan tuh frekuensi ya. Jadi kalau makin tinggi frekuensinya kan makin cepat osilasi fungsi gelombangnya. Nah, ini selisih omega 1 dengan omega 2 itu namanya fase relatif.
kalau ada pengukuran, ya pengukuran yang basisnya energi ya, gitu. Kita mengukur energinya, gitu. Contohnya, itu dia akan jatuh kedua ini atau yang tadi ya dan itu plus kan, dia jadi atau. Jadi diukur 100 kali, ekspektasinya adalah 50 kalinya ya ini dia berada di E1 atau dia berada di E2 gitu. Jadi dia kuantum itu teori probabilitas di sini. Nah, bagaimana transisinya dari yang sebelah kiri ke yang probabilitas ini, sebaran probabilitas sebelah kanan. Itu akan dijelaskan dalam ini sistem kuantum terbukanya. Oke. Di sini formulasinya sebenarnya hari ini nggak saya terlalu jelaskan ya. Ya nggak akan saya jelaskan secara detail matematiknya, tapi ini kira-kira spiritnya lah ininya, bentuk-bentuknya. Jadi ini sistem kita itu terdiri dari bahasan kita terdiri dari sistem dan lingkungannya. Jadi ada namanya sistem secara globalnya itu adalah kok dua ini. Jadi dua-duanya sistem kuantum, yang sistemnya kuantum, lingkungannya juga kuantum. Kombinasi mereka dua kan juga kuantum ya. Kalau dia kuantum, evolusinya kan yang globalnya itu Schrödinger ya, atau uniter istilahnya. Tapi kalau dia kita tinjau lingkungannya saja atau sistemnya saja, itu evolusinya jadi nggak uniter. Nah, atau dia jumlah probabilitas itu berubah gitu. Nah, intinya sifat dari yang uniter tadi itu terlihat di persamaan ini, persamaan evolusi waktunya. Nah, rho di sini adalah matriks densitas ya. Tadi saya lupa jelaskan sedikit. Jadi rho itu ini sebenarnya. Kalau yang pure state ya. Gini. Jadi hubungannya kira-kira gini. Nah, yang bagian sini itu sama dengan persamaan Schrödinger yang ini. Absi sama dengan yang ini. Ini H-nya di set 1. Nah, jadi yang bagian ini itu sama dengan persamaan Schrödinger. Cuma pakai gambaran yang rho. Nah, yang bagian non-uniter itu menjelaskan efek dari lingkungannya gitu. Oh ya, di sini kenapa kita pakai rho instead of ini? Karena tadi ini ada probabilitas yang ini. Nah, alasannya agak teknis. Jadi dia keadaan setelah diukur ini kan dia keadaannya jadi campuran ya, mixed state. Gitu. Itu tidak bisa dituliskan jadi ini lagi kayak gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kita beralih ke ininya, ke sistemnya. Jadi persamaan ini akan dipakai terus nanti untuk menghitung besaran-besarannya. Nah, kembali ke transport kuantum ya. Sebenarnya motivasinya itu untuk mempelajari ini, saya itu adalah ini dari fenomena fotosintesis. Dulu tahun 2007 papernya kalau nggak salah yang ini. Membilang kalau sebenarnya alasan kenapa efisien itu, efisien maksudnya mendekati 100% ya, 99% tuh. Efisiensi dari transport eksiton ya, transport di fotosintesis itu dari matahari, terus dia mengeksitasi kromofornya ya, menuju pusat reaksinya, dia lompat-lompat ini. Itu hampir 100%, dan itu kan nggak, secara teori itu susah dicapai kalau sistemnya sistem klasik ya, atau yang dibatasi oleh mesin Carnot gitu. Ada batasnya kan, ada upper bound-nya. Tapi ini kuantum gitu. Jadi diduga gitu, ada eksperimennya itu kalau partikel yang melompat tadi, eksitasi partikelnya ya, atau eksitonnya, itu nggak seperti partikel, tapi dia bersifat gelombang. Yang artinya itu dia bisa ada di banyak ini, fungsi gelombangnya bisa memenuhi sini. Jadi nggak cuma satu partikel, seperti itu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa dia lebih efisien sebenarnya. Nah, kenapa begitu? Karena ini, kita lihat. Kenapa yang versi kuantum atau quantum walk ya kita sebutnya, itu lebih efisien daripada kalau dia yang ini partikel aja. Contohnya kita ambil lagi kucing ini partikel klasik ya. Untuk mencapai targetnya itu kan dia kalau geraknya random,
Contohnya di sini contoh ya 6 gitu. Rata-ratanya diambilnya. Nah, tapi kalau dia bisa bersifat quantum walk atau probabilitas ya, seperti gelombang, itu kan dia bisa ada di ini berapa tempat bersamaan secara formulasi. Probabilitas dia memenuhi ini itu lebih cepat dari sini, paling nggak kuadratik. Jadi ini yang kalau lebih cepat dan dia diganggu oleh lingkungan, jadi masing-masing ini diganggu oleh lingkungan. Lingkungannya apalah? Contohnya ada partikel yang menumpuk dia. Intinya kan ada energi yang loss ya, yang keluar di sini. Ada energi yang keluar. Jadi partikelnya lama-lama berkurang gitu. Kalau dia nggak ada target, ntar habis. Jadi di open system pasti yang lebih cepat itu lebih tinggi efisiensinya. Nah itu di situ filosofinya. Mengapa quantum transfer itu bagus untuk transport. Nah, yang menjadi topik saya ini adalah ini. Nanti ada justru yang noise tadi, dari noise yang noise itu apa? Efek gangguan dari lingkungannya ya. Yang ini atau kita sebutnya disipasi. Itu kan biasanya noise itu jelek gitu. Itu mengurangi kualitas dari sistemnya atau mengurangi arusnya kalau di sini. Nah, di sini justru dengan adanya noise ini, di phasing ya, atau quantum noise, itu efisiensinya malah bisa bertambah lagi. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan environment assisted tadi. Transfer kuantum, yang gelombang ya, terus dia lingkungannya bisa kooperatif gitu. Nah, ya, jadi environment assisted itu, transfer kuantum yang dibantu dengan lingkungan. Ini di sini alasannya. Ini yang menjadi model teoretis ya, yang menjelaskan tentang fotosintesis. Kenapa dia efisiensinya bisa segitu, bisa segitu. Nah, ini banyak sekali papernya booming ya, tahun 2010-an gitu. Jadi orang-orang yang bukan dari biologi, nah ini kan quantum biologi bisa dibilang ya. Jadi orang-orang dari fisika teoretik gitu, seperti ini gitu, orang dari macam-macam, ada yang dari Google, orang dari MIT gitu, itu dia beralih ke sini gitu. Jadi ini pendekatan apa namanya multidisiplin ya kalau saya kira. Jadi dari sisi biologinya, dari sisi kimianya gitu, dan dari sisi ini fisikanya, kuantumnya, informasinya. Ini kan perambatan informasi sebenarnya, tapi di sini bentuknya partikel kayak gitu. Nah ini contohnya tadi, dengan adanya deep noise quantum tadi, dia efisiensinya bisa meningkat kok. Di sini contohnya 30% kan lumayan. Dari tadinya maksimum itu 70% kalau tidak ada ini noise. Nah, asal noise itu dari mana? Dari ini, dari interaksi dia dengan contohnya ya kan di sini lingkungannya banyak, ada protein lain atau water molecule ya gitu-gitu macam-macam yang bisa dimodelkan dengan ini. Jadi kan reduksionis ya kita. Yang ribet-ribet tadi seperti kabel telepon ini kita sederhanakan. Ada banyak ada satu graf ya yang masing-masing itu bisa ditransfer. Ini seperti problem traveling salesman mencari target itu yang mana yang paling dekat begitu. Nah, di sini ini Pak yang travel itu adalah ini partikelnya. Tapi dia travelnya sekali lagi bersifat gelombang. Jadi tidak terlokalisasi bisa. Dan dia dibantu oleh ini lingkungan. Kayak gitu. Oke. Ini udah. Nah, yang tadi. Nah, mengapa dia sebenarnya di phasing itu bisa meningkatkan, jadi NAQT saya sebutnya, Environment Assisted Quantum Transfer. Kenapa dia bisa meningkatkan efisiensi ya, atau kualitas dari sistemnya? Karena ternyata dia ini meratakan populasinya. Jadi kalau dia terlalu besar di phasingnya, ini itu jadi klasik, nah, limit klasik. Jadi hilang sifat partikelnya. Jadi yang gelombang tadi, itu dia berubah jadi ini aja, jadi partikel gitu, yang dia terlokalisasi. Balistik istilahnya, seperti bola. Kalau dia nggak ada di phasing, nanti dia ini kan sifat kuantum tadi kan kayak ada interferensi ya, gelap terang. Nah, ini juga, jadi contohnya ada satu dimensi ya transfernya, 7 situs. Jadi dia fluktuasinya itu besar gitu, ini ya fungsi gelombang ya. Nah, tugasnya si di phasing yang moderate itu meratakan ini. Katakanlah dia berakhir di sini, jadi diserap di sini di apa namanya yang terhubung dengan lingkungannya ya. Kalau dia lebih tinggi kan tentunya lebih banyak yang bisa masuk kan dibandingkan yang ini kan nggak bagus atau yang klasik. Tapi kalau lebih tinggi kan lebih banyak yang diserap. Jadi semakin rata dalam kondisi yang
tertentu ya tentunya. Ini bisa meningkatkan efisiensi, namanya NAQT. Jadi kayak gitu. Nah, oh ya, kalau sampai sekarang status tentang kuantum biologi dalam fotosintesis tadi ya, itu masih jadi perdebatan sebenarnya. Tapi ya nevertheless gitu, biarpun bagaimanapun itu bisa diterapkan untuk teknologi kuantum yang telah disebutkan tadi. Kan jadi realisasi dari sistem itu banyak sekali. Contohnya di sini saya ambil atom-atom yang bermuatan ya, ion yang bisa diperangkap oleh ini medan magnet. Jadi trap ions. Ini juga bisa mengatur masing-masing atom seperti kelereng tadi ya, kayak gitu. Jadi masing-masing itu disinari dengan laser dari banyak arah ya. Jadi dia bisa diperangkap di sini di tengah. Nah, nanti energi dalamnya dan lain-lain tuh semua parameternya itu bisa diatur gitu dengan ketelitian tertentu ya. Yang makin tinggi semakin sekarang ini. Itu trap ions. Bisa juga dia dengan ini feedback atom namanya. Jadi atom kalau sudah terlalu dingin ya gitu, itu elektronnya itu makin besar gitu radiusnya. N-nya kan makin besar. Jadi N-nya tuh bisa ratusan. Artinya kan jari-jarinya itu makin besar. Gitu. Contohnya kalau di luar angkasa ini ya, itu N-nya bisa 640. Itu ukuran atomnya itu sampai mikrometer. Gitu. Bayangkan. Jadi sebenarnya bisa kelihatan gitu atomnya ini. Satu atom ya. Satu atom. Jadi makro atom disebutnya. Nah ini bisa berperan sebagai qubit. Jadi intinya realisasi itu sebenarnya qubitnya ini. Begitu ini udah ada, ini kan qubit juga ada qubit. Yang tadi. Kalau ini udah bisa dibuat ya harusnya dia bisa mensimulasikan istilahnya. Ini sistem-sistem yang kita mau ini. Kayak gitu. Nah sistem yang sama juga ini dipakai untuk quantum computing yang lebih populer ya. Kayak gitu. Ini contoh lainnya yang ini. Untuk yang time dependent ya. Dan ada yang lain lagi. Nah, ini yang sudah pernah dilakukan tahun 2019 itu. Jadi dia menirukan apa yang terjadi di fotosintesis tadi ya. Yang secara teorinya, tapi di lab. Jadi dengan trap ion tadi. Jadi yang seperti ini ada 10, nanti masing-masing bisa diatur gitu parameter sistem dan lingkungannya gitu. Ditemukan bahwa ini ada jendol, ada puncak, kan artinya ada NAQT tadi. Jadi sebesar ini. Ada surplus efisiensi. Nah, yang kami lakukan di lab kami itu adalah memodifikasi ini. Gimana kalau ada ini? Nah, ya kan simple kan sebenarnya. Gimana kalau sistemnya tambah gaya luar yang periodik? Katakanlah disinarin laser lagi yang bisa dikontrol ya. Ini di Hamiltonian dia ini pengaruhnya di sini. Apa efeknya ke efisiensi? Bagus, jelek, atau bisa dua-duanya? Modelnya kedua, itu gaya luarnya diterapkan bukan ke onsite dalam situsnya, tapi di ini. Jadi ada dua ya. Yang diagonal itu yang ini energi per situsnya. Jadi Hamiltoniannya yang diagonal itu E1, E2, DST. Potensialnya lah sebenarnya. Yang off diagonalnya itu P12 ya contohnya. Ini garis ini. Jadi konstanta couplingnya atau tunneling rate-nya. Seberapa bisa dia mengalirkan partikel dari 1-2 atau sebaliknya. Kenapa atau? Karena di kuantum kan H itu harus Hermitian supaya dia real eigenvalue-nya. Jadi thesis. Kayak gitu. Nah, jadi ada setiap proses yang kesini harus diiringi dengan kebalikannya. Nah, kayak gitu. Makanya tadi muncul yang pola kayak ini, interferensi. Nah, tugas di phasing tadi dia bisa juga dibilang seperti mengarahkan ini. Ini dibuat seperti, jadi dia partikelnya lebih rata lah ininya, distribusinya. Sehingga dia lebih mudah masuk ke trap yang efisiensi itu diukur di situ. Intinya kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Perhitungan ininya ya, teknisnya bisa dibaca juga detailnya di papernya, nanti ada. Intinya kita memetakan sistem yang bergantung waktu itu menjadi yang time yang tidak bergantung waktu dengan trik-trik ini. Jadi ekspansi Magnus ini dan teorema Floquet. Ini bisa skip detailnya. Intinya itu. Jadi yang tadi yang bergantung waktu kita bisa ambil seperti ini. Kan evolusi itu maksudnya ini ya, rho fungsi T-nya ya. Probabilitas fungsi waktunya ya. Partikel berada di situs ke N gitu. Contohnya rho N.
Katakanlah dia realnya begini tanpa aproksimasi. Dengan aproksimasi yang tadi, ini kita ambil tiap periodenya saja. Jadi ini T, 2T yang bisa di-set 3T. Jadi seperti stop motion ya kamera geraknya kayak gitu. Atau istilahnya tuh stroboscopic. Nah, ini tentunya persamaan geraknya itu harus dipetakan yang seperti ini. Nah, hasilnya tentunya ini pengaruhnya bisa bagus, bisa jelek. Jadi ini adalah frekuensi gaya luarnya. Nah, ini adalah efisiensinya. Jadi normalnya segini. Ternyata dia bisa ada untung segini, tapi dia juga bisa rugi segini. Jadi dia bisa di-set gitu. Kan untuk sistem yang lain yang tujuannya bukan transport gitu, kita in principle bisa mainkan, bisa tune ininya, frekuensinya, nanti outputnya di sini efisiensi ya, atau arus partikelnya berarti. Itu bisa diatur mau dia lebih tinggi atau lebih rendah. Intinya itu. Jadi ini ada derajat kebebasan yang baru. Nah, penemuan utamanya adalah ini papernya. Nah, yang ini gambar ini adalah bagaimana grafik ini kan secara numerik ya. Yang ini secara analitik yang sebelah kiri. Itu bereaksi terhadap ini laju-laju lingkungannya. Ada dua. Yang pertama trappingnya, seberapa cepat dia masuk ke trapnya yang tadi ya. Yang kedua adalah disipasinya. Disipasi itu ini pengaruh lingkungan juga, cuma beda. Kalau yang tadi yang quantum noise kan yang defacing. Tapi intinya itu dia mengganggu sistem. Nah, kesimpulannya ada itu. Untuk model yang kedua juga hasilnya juga seperti itu. Bisa bagus, bisa jelek. Tapi di sini menariknya dia ada pola osilasi di efisiensinya. Nah, intinya saya akan bahas kenapa bisa ada pola seperti ini. Dan sekaligus menceritakan, menyari ya, bagaimana yang driving tadi, gaya yang luar tadi, yang periodik, itu bisa meningkatkan atau menurunkan efisiensinya. Nah, ini yang disebut dengan, yang kami sebut ya, dengan mekanisme kemacetan populasi, population congestion. Nah, contohnya ini, tanpa gaya luar itu kan probabilitas partikelnya per waktu ya, ini seperti ini. Nanti dia akan diserap ke sini, lama-lama kan luas lingkaran itu menyatakan ya efisiensinya kira-kira. Dengan ini, contohnya yang D, berarti kalau drivingnya di sini, ya, itu populasinya seperti tertahan ya, macet di tempat yang salah. Di sini, harusnya kan di sini. Jadi dia makin kecil. Nah, tapi kalau dia frekuensinya di sini, yang E ya, yang gambar E ini, yang E yang di sini. Dia populasi tertahan di tempat yang betul, sehingga dia bisa naik. Jadi sederhana sebenarnya. Bagaimana driving tadi bisa menahan populasinya di tempat yang tepat, kayak gitu. Kalau dia terlalu cepat dia ininya drivingnya, itu akan kembali kira-kira ke yang tadi sama, cuma frekuensinya aja, jadi 2 kalinya. Kan dia yang A dengan F itu mirip ya. Tapi frekuensinya aja, lebar ini aja beda. Kayak gitu. Jadi intinya yang menarik itu yang ini, yang 2 ini. Oke. Nah, kita bisa tanya lagi, bagaimana kalau N itu jumlah partikel ya, ditambah terus. Atau dalam bahasa kerennya lah, itu thermodynamic limit ya di fisika. Kan termodinamik kan berbicara tentang ukuran yang besar ya. Ini kan kuantum yang kecil ya gitu. Gimana kalau dia besar gitu materialnya? Nah, jadi sehingga kalau termodinamik kan karena dia banyak ensemble ya, bisa didefinisikan temperatur gitu. Kalau single particle itu nggak bisa temperatur. Jadi dia bisa ada temperatur dan lain-lain. Nah ini di thermodynamic limit apa yang terjadi gitu dengan adanya disorder atau ketidakseragaman potensial. Ya contohnya ini, situ ada 100 situs ya di sini dan potensial itu acak gitu. Kalau dia potensialnya lurus saja itu polanya menyebar kayak gini atau istilahnya ergodik. Dia akan memenuhi ruangnya gitu. Nah, ini yang istilahnya kalau dia di ensemble ya, itu namanya sistemnya itu thermalisasi atau equilibrium menuju timbang. Jadi yang kita lihat sehari-hari kan fluktuasinya itu timbangnya itu di sini. Jadi model mikroskopiknya yang kuantum tadi. Nah, kalau ada disorder kayak tadi, dia bisa tertahan di sini. Nah, ini di Nobel Prize oleh Anderson yang diamati. Jadi ada lokalisasi Anderson namanya, kalau di random.
Ini ya, jadi ada parameter lagi yang bisa dimainkan, ya, disorder kayak gitu. Yang menentukan apakah dia terlokalisasi atau tidak. Intinya gitu. Dan aplikasinya apa ya? Salah satunya mungkin untuk storing, tapi ini juga belum terlalu dibahas orang ya. Tapi intinya dia di material ya, kan kuantum ya basicnya. Ini efeknya besar sekali karena dia menentukan apakah sistemnya itu kalau dia transfer ya, konduktif atau isolator. Ini kan konduktif ya kalau yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu isolator. Nggak jalan ini ininya partikelnya, elektronnya contohnya. Katakanlah dia mau ke kanan. Jadi ini menentukan sekali ininya sifat materialnya kalau di material. Nah, riset yang kedua itu adalah saya bagaimana yang disorder tadi, yang ini berpengaruh kepada ini NAQT, jadi quantum transportnya. Tentunya kita perlu model yang baru lagi, gitu, yang terkenal. Yang sudah dikenal adalah ini model contohnya AH, Aubrey Andre Harper, yaitu bukan disorder tapi dia pakai ini quasi periodik, jadi seperti inilah quasi random, jadi menghampiri random tapi dia deterministik. Nah, model ini bisa intinya model rantainya ya, itu bisa divariasi lagi potensialnya untuk menghasilkan apa yang disebut dengan mobility edge. Jadi kita lihat kalau sistemnya ada 100 partikel, 100 situs, ya, 100 situs yang bisa diisi oleh minimal 1 partikel, nanti ada kunci gelombangnya seperti itu, gitu. Ini kan berarti eigenvalue-nya ada 100 ya. Nah, di sini ada pemisahan antara eigenvalue, eigenstate ya, yang terlokalisasi dan yang ergodic tadi. Jadi ada yang menyebar, yang sebelah kiri dan sebelah kanan secara bersamaan. Jadi bergantung energinya yang rendah dia dapat yang kiri, energi yang tinggi dapat yang kanan. Nah, garis energi yang memisahkan keduanya itu adalah mobility edge. Nah, ini jadi istilahnya adalah seperti itu, yang memisahkan eigenstate yang terlokalisasi dan yang tidak. Nah, ini tentunya juga mempengaruhi ke sifat konduktivitas dari sistemnya. Itu kalau bicara tentang arus ya, konduktif gitu. Jadi kalau dia spin, tentunya ya berarti spin current. Kalau dia exciton ya berarti quasi particle tadi. Kayak gitu. Nah, singkat cerita adalah ini. Kita hubungkan sistemnya dengan reservoir panas dan dingin. Yang mau diukur adalah arusnya. Arus energi atau berarti kalor ya, kalornya. Dan efisiensi didefinisikan sebagai arus energi dengan ada pengaruh ini lambda tuh quantum noise-nya ya, atau dephasing tadi. Noise-nya dibandingkan dengan yang tanpa noise. Jadi kalau dia lebih dari 1 itu artinya ada NAQT-nya. Jadi ada yang dibantu lingkungannya, environment assisted ya. Nah, itu yang mau dicari. Kayak gitu. Nah, ini analogi klasiknya adalah seperti ini. Kalau ada onsen itu bak panas ya, kan ada reservoir panasnya dan dinginnya. Kalau secara klasik dia kan akan membentuk gradien seperti ini ya. Tapi kalau di kuantum dia bisa ini lebih ada fluktuasi lagi. Nah, jadi tugasnya di phasing tadi, yang laju di phasing ini ya, noise-nya, di phasing noise, itu adalah untuk ya meratakan ini gitu, supaya nanti NAQT-nya, faktor dibantu lingkungannya muncul. Kayak gitu. Nah, didapatkan hasil yang seperti ini. Jadi ada parameternya ada 2. Yang ini yang mobility edge-nya. Yang ini yang di phasing ya. Ini saya persingkat aja. Jadi intinya adalah ini bagian noise-nya. Kanan makin besar ya. Dan ini bagian yang lokalisasinya. Gitu. Jadi makin ke atas itu makin banyak lokalisasi. Ya, saya singkat log aja. Semakin ke atas, dia makin banyak state-nya yang terlokalisasi. Gitu. Dan yang semakin ke kanan, itu semakin tinggi gangguan noise-nya. Ada ranah-ranah yang optimum di sini, di tengah-tengah. Yang dia itu hampir 4 kali ya kalau di kasus ini. Berarti surplusnya ya. Jadi 4 kali dibandingkan dengan yang tanpa ini, di phasing. Tanpa gangguan ini noise.
Seperti itu. Nah, apalagi yang bisa divariasikan di sini? Banyak, temperatur atau fasa potensialnya ya, bisa digeser-geser gitu. Atau ini, kekuatan disordernya. Jadi kalau potensialnya acak seperti ini, kan dia bisa geser kanan kiri itu fasa. Kalau ini besarnya itu disordernya, strength-nya. Temperatur itu adalah ini, temperatur lingkungannya berarti, lingkungannya. Ya, hot, cold, dan ada lingkungan yang luar lagi. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya berpengaruh. Dan dalam setting ini secara numerik diperoleh bahwa efisiensi itu paling tinggi hampir 400-an, kira gainnya ya. Jadi cukup besar gitu, dan sangat besar sebenarnya. Kalau arusnya kecil, itu bisa diamplifikasi sampai segitu dengan hanya memainkan potensialnya aja di sini, tanpa menyentuh yang lain, katakanlah begitu. Nah, jadi itu. Dan yang terakhir, kerjaan terakhir yang baru accepted di Physical Review B kalau ini, letters, itu adalah ini, kami menemukan model yang dia bisa memunculkan mobility edge tadi, tanpa ada disordernya. Jadi sistemnya itu teratur gitu, nggak ada yang acak tadi kan. Kita kira dulunya itu keacakan itu penting untuk munculnya ada lokalisasi partikel yang Anderson tadi. Ternyata enggak gitu. Ternyata dengan sistem yang mulus-mulus saja, itu juga bisa muncul. Nah, dengan sistem kita seperti ini gitu. Jadi gambarannya kira-kira yang sebelah sini. Nah, ini model yang sudah ada sebenarnya. Namanya ini efek Stark ya. Jadi dia dikenakan dengan gaya listrik ya. Ini F-nya. Kan dia muncul gradien ya. Dan tambahan dari model kami adalah ini. Jadi di sela-sela yang puncak ini itu ada yang nol gitu. Ya, jadi seperti tangga nanti. Nah, ternyata dengan potensial seperti ini itu bisa muncul tadi. Ini kan nggak ada disorder. Cuma ada medan luar aja gitu. Dikenakan ke sistemnya. Tapi yang kena itu cuma partikel katakanlah tiap berapa periode aja. Seperti itu. Nah, kemungkinan untuk kedepannya apa? Banyak ya bisa aja. Jadi ini bisa disambungkan dengan apa? Reservoir panas dingin atau reservoir partikel untuk dilihat transfernya, atau juga bisa dilihat ini interaksi antara partikelnya. Jadi ini kan fungsi gelombang untuk satu partikel ya yang gambar ini. Bagaimana kalau ada dua gitu? Itu kan bisa ada interaksi kolom ya. Nah, itu atau tiga atau banyak. Itu namanya many body system, atau kalau di klasik kan ada many body problem, tapi ini di kuantum gitu. Itu nanti bisa ke many body quantum chaos atau bisa ke many body localization dan yang ini lain-lain lah. Intinya dia ini yang problem yang sekarang itu ada adalah bagaimana mendeskripsikan termodinamik tadi, suhu, temperatur yang kayak gitu ya. Tapi di kuantum kan masalahnya itu banyak gitu. Kalau di mekanika statistik itu kan, di fisika statistik kita bicara apa PVT itu kan untuk besaran yang equilibrium, yang setimbang gitu. Yang apa yang sudah ditunggu lama. Kalaupun ada siklus ya, siklus apa Otto kayak gitu, itu juga istilahnya quasi statik. Jadi perubahannya lama sekali gitu. Atau adiabatik lah. Kalau gimana kalau perubahannya cepat atau kayak tadi? Atau gimana kalau ada gaya luar yang rapid? Jadi sistemnya itu dengan ada di driving dari luar itu nggak pernah equilibrium. Jadi dia selalu bergoyang gitu, goncang. Tapi biarpun begitu ada conserve quantity-nya gitu. Jadi ada kuantitas yang kekalnya juga. Nah itu di situ tugasnya fisika itu ya. Teori di situ, eksperimen tuh selain untuk melihat, mencocokkan gitu ya, mengeceknya, juga mengembangkan ke arah ininya, pengembangan apa yang bisa dipakai gitu, atau teknologinya. Jadi outlook untuk ke depan tuh seperti itu. Dan hubungannya ke teknologi seperti apa quantum computing dan lain-lain itu banyak sebenarnya ke arah realisasinya. Jadi bagaimana bisa quantum gate itu bisa diterapkan secara efisien. Itu kan tentunya perlu lebih jauh lagi gitu. Kita belum ke situ arahnya. Tapi ya, ke mesin kuantum itu juga ada lagi, lebih ada ininya aplikasinya. Contohnya termoelektrik.
Kan dari arus listrik muncul temperatur atau sebaliknya, efek Peltier, efek Seebeck, tapi kuantum. Itu juga ya bisa didiskusikan di sistem-sistem kayak gini. Oke, itu dari saya. Terima kasih, Erik. Ya, baiklah. Terima kasih Mas Doni atas presentasinya yang luar biasa. Jadi sekarang kita, oh ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab, Mas. Boleh, boleh. Ya, jadi dipersilakan pada yang ingin bertanya untuk memulai diskusinya. Tentu saja, Mas Vicky. Ya, silakan Mas Vicky. Baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan Mas Doni. Saya ada beberapa pertanyaan dari yang konsep kuantum mendasar. Tadi Mas Doni menyatakan bahwa di dalam kuantum itu bahwa partikel itu memiliki sifat gelombang dan sifat partikel dalam waktu bersamaan. Sifat gelombang deh. Ya. Bagaimana? Sifat gelombang maksudnya ya, yang dualisme ini maksudnya. Iya, yang dualisme, betul. Mengingat kalau kita perhatikan definisinya, yaitu gelombang itu sesuatu yang tersebar di ruang, sedangkan partikel itu sesuatu yang berada di ruang tertentu. Kalau dihubungkan, bagaimana ya Mas untuk menjelaskan bahwa suatu benda itu tersebar di luar pada saat yang sama juga berada di ruang tertentu? Oke, mungkin contohnya yang ini ya, standar ya, pas kuliah ya, bagaimana mendeskripsikan partikel ya di suatu tempat. Kalau jadi kuantum itu nggak selalu kuantisasi, ingat ya. Biarpun namanya kuantis kan, kuantum gitu. Bisa juga dia ini, contohnya kalau partikel bebas. Bebas itu maksudnya ada partikel, tapi dia nggak ada potensialnya gitu. Nggak ada batasnya, nggak ada yang membatasi. Nah, itu yang nanti probabilitasnya seperti ini kayak gitu, atau istilahnya gelombang plane wave lah, jadi seperti itu. Tapi begitu dia dibatasin di sini di ujung-ujungnya dengan potensial ya, kan dia muncul ini kan seperti gelombang berdiri. Nah, kayak gitu. Bisa yang puncaknya ada 2, ada 3 kan. Nah, kalau tentunya yang kayak gini kan nggak cuma ada di kuantum ya. Jadi senar gitar itu klasik juga ada bola gelombang berdiri seperti ini. Jadi adanya kuantisasi seperti ini, kuantisasi istilahnya dia nggak boleh sembarangan ininya panjang gelombangnya. Lambda itu berarti yang ini ya lambdanya. Kalau dia ujungnya di sini kan dia nggak boleh gini. Nah, dia harus simpul kan di sini. Jadi ini nggak boleh. Artinya energinya itu terbatas untuk E1 tertentu aja N-nya. Nah, yang dimaksud dengan probabilitas partikel ini psinya ya, adalah ini kuadratnya. Jadi contohnya kayak gini. Yang ini namanya ground state, GS. State paling rendah yang mungkin di kuantum. Interpretasinya ya adalah partikel paling mungkin ada di tengah. Kayak gitu, Mas. Nomor 2, kalau yang lebih energinya lebih tinggi lagi satu. Partikel paling mungkin ada di dua sini. Bisa di sini nggak? Bisa aja. Di sini bisa. Dimanapun bisa, tapi paling mungkin di sini. Jadi kalau banyak pengukuran ya, nanti didapatkan sebaran probabilitasnya harus begini. Mungkin ini yang dimaksud tadi ya, yang menyebar atau organisasi. Kayak gini. Gimana? Oke Mas, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian itu Mas, mengenai pengukuran. Tadi Mas Doni memberikan contoh ada satu sistem memiliki 2 energi, satu per akar 2, ket E1, ket E2. Interpretasinya ketika dilakukan pengukuran bahwa kita mendapatkan hasil E1 dengan probabilitas setengah dan hasil E2 dengan probabilitas setengah juga. Kalau atau ya Mas. Ya. Kalau misalkan
dilakukan banyak pengukuran itu prediksinya adalah 50-50, misalkan 100 berarti 50-50. Nah, kalau misalkan angkanya kecil, Mas, saya melakukan pengukuran 1 kali, kemudian ditemukanlah S1. Lalu, apakah saya bisa mengatakan di pengukuran kedua saya sudah pasti didapatkan E2? Atau nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya gambler's fallacy. Pernah dengar nggak? belum Gambler's pernah. fallacy itu di kelasnya sebenarnya. Jadi gamblers itu apa? Yang ini ya, berjudi ya. Contohnya, kalau ini koin ya, dilempar ya. Oh, kan harusnya setengah-setengah kan? Tengah. Yang angka atau yang Garuda gitu. Yang Garuda. Oh, ini kita udah dapat sekali yang up nih, yang atas ini. Berarti harusnya yang bawah, kemungkinan selanjutnya yang bawah dong gitu kan. Atau katakanlah kita udah lempar 20 kali kok atas terus ya. Pasti yang berikutnya yang bawah nih, kan dia belum muncul gitu kan. Itu salah. Itu namanya gambler's fallacy. Jadi probabilitas yang berikutnya, yang ke N+1 ya, itu independen dengan yang ke N. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi kan makanya namanya fallacy karena orang sering kayak gitu. Oh, ini saya kalah terus nih, pasti ada yang menang lah sekali. Ya nggak ada hubungannya gitu, ya kan? Nggak, kan Anda nggak tambah pintar gitu, tiba-tiba menang gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi setiap kali kita melakukan pengukuran, itu histori ya, sejarahnya yang udah kita lakukan sebelumnya, itu nggak pengaruh ke situ. Nah, itu namanya sistem yang Markovian. Nah, di sini saya lupa bilang tadi. Istilahnya Markovian, Markov chain ya, Markovian. Nah, apakah di alam itu sistem semuanya Markovian? Klasik atau kuantum ya? Enggak, jawabannya enggak. Paling gampang contohnya ini, pegas saja. Pernah praktikum kan? Pegas ini panjangnya 1 cm, katakanlah. 1 meter lah, panjang. Terus bebannya ditambahin terus, sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Kan lama-lama dia nambah ya, delta X kan. Katakanlah dia nambah 5 cm, 5 cm. Pertanyaannya, kalau saya jalan mundur gimana? Ini bebannya dikurangin lagi. Kurangin satu. Apakah dia selalu balik real life gitu? Apakah dia selalu balik ke L awalnya? Jadi nambah. Pas katakanlah tungguin besoknya baru diambilin. Belum tentu kan? Belum tentu. Bisa aja ini kenapa? Bisa aja dia melar atau apa gitu. Nah, itu tuh sistem yang Markovian sederhana gitu. Jadi jalan maju mundur tuh beda gitu. Jalan pergi sama pulang tuh beda. Ada istilahnya apa? Histeresis ya kalau pernah dengar di elektronik ya. Jadi itu medan magnet ya. Jadi maju dan mundur beda. Nah, itu sistem yang non Markovian. Sangat sederhana tapi muncul di alam gitu. Jadi intinya ya alam semesta ini secara umum non Markovian. Nah, kayak gitu. Oke, kalau dilanjutin lagi, kalau sistem kuantum yang kita bahas tadi itu Markovian apa non Markovian? Nah, itu menarik gini. Kalau yang saya pakai persamaan ini, Lindblad ya namanya, persamaan Lindblad, itu adalah aproksimasi Markovian. Atau Markov chain. Jadi ini kan bergantung T ya. Katakanlah di T 0, terus T-nya 1 gitu, 2. Di T yang sini, itu nggak dipengaruhi sama yang belakangnya gitu. Dia cuma dipengaruhi oleh saat itu aja gitu. Atau dia dipengaruhi cuma T minus apa ya, epsilon ya, kecil gitu, infinitesimalnya. Kan ini persamaan diferensial ya. Kayak gitu. Kalau dia ini katakanlah sistemnya itu ideal ya gitu. Ini kan aproksimasi ya. Jadi gangguan lingkungannya kecil, jadi sistemnya itu cepat lupa lah sama lingkungannya gitu. Jadi kayak pegas tapi koplingnya tuh kecil gitu. Jadi ada 2 pegas. Bayangin ya. Sistemnya tuh yang ini. Ini sistem nih. S. Lingkungan tuh ada pegas satu lagi. Tapi yang dia lebih loose, lebih longgar gitu. Katakanlah ini K-nya tuh 1.000.000, 10⁻6. Yang ini K-nya cuma, kalau satu pegas ya, K-nya cuma 1. Mana yang lebih cepat frekuensinya? Yang ini kan? Ini kan cepat. Yang ini pelan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini deskripsi sistemnya dipisah? Yang ini aja atau yang ini aja? Yang sistem aja atau yang sistemnya yang ini katakanlah ABC ya, ABC. Yang AB saja atau yang BC aja. Bisa kan? Kan yang BC ini kan cuma seperti apa istilahnya? Perturbasi atau gangguan gitu. Jadi yang ini cepat, yang itu lama gitu.
Yang ini ibaratnya ini orde waktunya 10 pangkat 6 tahun tuh. Ini orde geologis itu, gunung meletus. Yang ini kehidupan kita lah, ini setahun gitu. Itu kan nggak ada efeknya itu. Ya kan? Jadi kalau di fisika itu kalau time scale-nya itu separate bisa ya. Itu bisa deskripsinya bisa disederhanain. Nah, kayak gitu. Kan kita nggak ninjau apa bumi ngelilingin matahari, tapi orang naik sepeda di dalam bumi kan nggak ngaruh kan. Jadi atau time scale yang beda dengan itu nggak dibahas kan. Nah kayak gitu. Jadi itu aproksimasinya. Nah sama juga ini Markovian. Jadi detail-detail apa ada timbal balik. Kalau pegas itu kan kalau dia K-nya itu mirip ya frekuensinya, katakanlah 1 sama 1,2 gitu. Nanti akan ada interaksi. Yang ini digoyang, yang ini juga jadi chaos gitu goyangnya. Nah, itu namanya sistem yang non Markovian. Jadi ada feedbacknya dari lingkungan ke sistemnya. Model sederhananya bayangin yang pegas ini. Kayak gitu tadi. Jadi di kuantum balik lagi pengukuran ini kalau dia non Markovian ya, gitu. Yang Markovian soalnya tadi. Itu nggak mempengaruhi sebelumnya, dari sistem sebelumnya. Itu basic dari kuantumnya. Satu lagi ada pertanyaan. Dulu saya selalu tanya gitu. Katanya kalau sistem kuantum ini kan selain yang kayak gini bisa juga kita lihat sebagai apa? Yang Schrödinger cat ya. Ya. Kalau sistemnya diganggu itu dibelah gitu. Nanti kan dia rusak ke keadaan sini. Maksudnya berubah kan dari kiri ke kanan. Nah, pertanyaannya, kalau udah dirusak sekali, ntar dia bisa balik lagi nggak ke sini? Nah, gimana Mas Vicky? Bisa balik lagi nggak ke situ? Nggak tahu, Mas. Nah, jawabannya harusnya kalau nggak ada alasan dia balik ya nggak usah balik kan gitu. Apa alasan dia sistem tuh bisa balik lagi ke sini? Gitu. Tentunya dia harus punya dinamika sendiri gitu. Jadi ada dynamicsnya. Dinamik ada yang berubah kan? Nah, dinamika itu berarti dia punya Hamiltonian. Ada H-nya kan. Energi gitu. Kalau di kuantum kan ada H-nya. Ada Hapsinya. Jadi setiap diganggu detik dari psi. Nah, setiap diganggu itu katakanlah setiap waktu dalam laju ini ya, laju K-nya. Jadi setiap detik itu ada K kali ini pengukuran gitu. Pengukuran. Setiap kali dia diukur, nanti dia evolusi lagi. Jadi ini jalan terus dipotong cut, baik lagi, potong cut, baik lagi kayak gitu. Nah, jadi itu yang terjadi di dunia nyata sebenarnya. Jadi sistem kan selalu punya dinamikanya sendiri kayak gitu. Ya kan nggak berhenti banget. Jadi dia setelah diukur baik lagi. Nah, makanya dia ada ini yang 50-50 tadi. Kalau dia langsung sekali jebret udah nggak ngapa-ngapain ya nggak bisa dong. Jadi harus ganti sistemnya, ya kan? Jadi yang ini yang kuantum. Dan satu lagi saya lupa bilang tadi yang sini. Di mana ya? Tadi saya gambar. Ah ini paling rendah kan di kuantum yang ini kan, yang kita sebut sebagai ground state atau bahasa lainnya temperatur sama dengan nolnya. 0 Kelvin tuh ini. Kalau di klasik 0 Kelvin tuh nggak ada gerakan apapun, dia ya cicing wae gitu. Dia diam aja. Dia di sini diam aja. Di klasik ya. Kalau di kuantum ada nggak benda ini? Jadi sebuah partikel sedang ada diam gitu. Nggak ada itu. Itu nggak di kuantum itu. Jadi nggak ada partikel diam dalam kuantum. Kenapa? Karena yang paling rendahnya aja ini. Ground state. Atau bahasa lainnya apa? Vacuum. Ingat, vakum di kuantum gitu. Itu bukan ketiadaan gitu ya. Itu ada gitu. Yang ini. Gitu. Jadi nggak pernah ada ketiadaan gitu di alam semesta. Gitu. Ini kan kuantum kan yang basis building blocknya alam semesta ya. Gitu. Quantum field theory ya. Gitu. Itu nggak ada vakum kayak gitu. Jadi selalu berfluktuasi. Partikel tuh bisa muncul hilang muncul tempat lain ya sebelahnya itu setiap waktu gitu. Jadi nggak ada ketiadaan gitu di sini di kuantum ya di alam ini dalam skala partikel. Nah itu yang membuat kenapa kuantum partikel fisik berarti ya yang ada partikel quark dan lepton itu menarik gitu. Karena biarpun orang nyebutnya partikel itu sebenarnya ya itu medan gitu ya atau gelombang kayak gini. Jadi fungsi gelombang. Yang dia nggak pernah ada ini, nggak pernah ada vakum seperti itu.
Oke, ada tanya lagi? Lagi boleh ya, Mas? Hmm. Eh, ini tadi Mas, di hasil kerjaan Mas Doni Hmm. itu ditemukan bahwa efisiensi itu bisa mencapai 4 atau 400%. Oh, Kalau kali di 400 kalinya ya. Nah, oh sorry, yang itu bukan efisiensi. Ada dua kan. oh, bukan. Yang itu kalau yang kan tadi ada dua penelitian ya. Yang efisiensi itu yang ini, nah yang ada ukuran maksimalnya 1, artinya 100%. Kalau yang tadi itu ini. Tadi, yang kayak gini-gini. Ini kalau yang tadi yang kedua itu arus. Nah, sorry lupa. Ini arus nih. Jadi arus tuh nggak ada batas atasnya. Gitu. Tapi arusnya ya dia bisa 400 kalinya di sini. Di kasus ini. Sekitar segitulah. 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Gimana? Oke Mas, sudah jelas. Oke. Sama mungkin satu lagi Mas, kalau kita ingin masuk ke sini Mas, mungkin untuk skripsi atau tugas akhir S1 gitu, kira-kira ada nggak Mas referensi yang direkomendasi? Referensi buku biasanya. Jadi Buku? kalau saya dulu diajarin Pak Freddy itu nggak langsung paper gitu. Karena paper jurnal internasional ya gitu. Itu baca satu aja prerequisite-nya bisa setahun gitu. Jangan langsung. Nah, karena nanti kan cuma nebak-nebak aja, ya tau lah gitu. Jadi normal. Jadi kalau baca pertama kali pasti bingung. Kalau nggak bingung berarti udah tahu. Kalau udah tahu ngapain belajar kan dibalik aja gitu. Pasti bingung kan gitu. Jadi alurnya begitu gitu. Kalau Anda baca sekali itu langsung ngerti, berarti itu nggak perlu dibaca, kan harus udah paham. Ini pasti itu nggak ngerti di pertama-tama, di awal, ya seperti itu. Nah, itu mulai dari buku, mulai dari buku. Itu bukunya sebentar. Saya cariin ya. Bentar. Ada kalau Open Quantum System, buku standarnya ya setiap field itu ada kitabnya lah. Gitu. Itu ini namanya Brouwer Theory of Open Quantum System. Gambarnya tuh yang kayak gini depannya. Ini banyak kok. Mau yang bayar, yang gratis ada. Jadi ini buku standarnya. Cuma masalahnya gini, untuk kalau saya temukan kalau buku ini, terutama buat S1 ya, itu agak susah di awal-awal. Itu agak susah. Nah, terus gimana? Ininya, solusinya. Jadi solusinya itu cari lecture note, tambahin aja PDF di belakangnya. Yang ini, dicatat aja ya. Contohnya yang ini, simple derivation. Jadi persamaan yang patut dipelajari namanya persamaan Lindblad ya. Jadi itu persamaan Schrödinger-nya tapi buat open system lah katakanlah gitu. Ini oleh ini contohnya. Gitu. Jadi kayak gini-gini. Ada juga yang lainnya. Dan yang buku lagi namanya ini Bertelmann apa ya? Quantum. Ini lecture note sih kayaknya ya. Lecture note. Ada dua. Lihat aja di sini di homepage-nya dia. Problemnya kita tuh biasanya gini, kuantum ya sebenarnya. Jadi sebelum beralih ke sistem terbukanya, saya sarankan kalian lebih dalamin di ininya, di sistem yang kuantum biasanya. Mana ya? Ntar saya share dulu deh. Kayaknya ada di sini di komputer.
Jadi saran saya adalah lecture notes gitu. Karena pertama buku itu panjang ya, saya tahu karena panjang itu kan susah bacanya. Kalau nggak susah juga malas. Nah, yang ini lecture note tuh lebih singkat-singkat biasanya dan lebih yang to the point lah, yang penting-pentingnya aja. Itu ada dua, Bertelmann, T2. Saya bisa share file nggak ya di sini? Bisa Mas di chatnya. Di Zoom. Di chat. Bentar. Oke, ada dua lagi dikirim. Jadi yang pertama itu tentang yang mekanika kuantum ya. Oh ya, kalian yang belajar kuantum di sini pakai buku apa? Yang masih kuliah. Dulu menggunakan bukunya dosen, Mas, sama Buku kadang yang ada Kasurwich. buku yang ini Pak Agus. Bagus betul, Mas. Ah ya. Yang fisika kuantum yang kuning ya? Ya. Ya nggak tahu sekarang warna apa. Ya, Ada ada berapa versi kali? kayaknya. Ada berapa kali kuliah kuantum? Ada berapa kali? Kalau S1 satu kali ya? Satu kali ya. Satu Jadi kali. biasanya kuantum 1 itu kan sampai yang atom hidrogen gitu-gitu ya. Kalau nggak salah. Atau ada partikel yang identik ya, fermion, boson gitu. Tergantung. Kalau di ITB itu ada dua. Jadi yang wajib satu, yang satu itu yang lanjutannya lah, fisika kuantum 2. Tapi nggak masalah. Nah ini, jadi di chat itu yang kuantum itu pertama lecture note kuliah buat S1-nya. Kalau yang kedua, yang setelah baca itu, yang kuantumnya udah paham, formalismenya, density matrix, yang decoherence dan itu yang buku kedua. Jadi itu yang untuk yang kalau mau tugas akhir ke situ gitu. Atau tesis. Itu bisa dibaca. Karena bagus, ini agak cepat lah bahasannya. Iya. Kalau buat kuantum juga kalian bisa temuin, kami juga bikin Pak Freddy Zen itu lecture note juga ya. Tapi belum dipublish, bener sih. Cuma di Intra tuh ada gitu. Saya nggak tahu versi terakhirnya. Cari aja. Catatan kuliah Freddy Zen. Itu ada beberapa. Yang versi terakhir tuh tahun 2020 gitu. Itu kalau mau yang bahasa Indonesianya kan. Tapi saya sarankan coba ininya biasakan dengan ini bahasa Inggrisnya kayak gini contohnya. Ya. Jadi karena istilah-istilahnya tuh selalu berulang contohnya dan masing-masing itu punya semacam sinonim gitu. Eigenstates, eigen apa? Eigenvektor, eigen energy itu sama semua. Berhubungan bukan sama, ya berhubungan. Cuma kok beda-beda karena kalau kalian baca betul-betul kata per katanya di buku, itu make sense gitu. Tapi kalau cuma kita lihat-lihat aja persamaannya disamain, nah itu nggak ngerti kita kenapa istilah-istilahnya kayak gitu. Karena deskripsi di fisika itu biasanya udah paling yang optimal lah. Kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gitu. Jadi sebelum selain belajar matematiknya, kita juga harus bisa ini belajar ceritanya, kenapanya, why-nya. Ini kan seperti ini, kalau kita baca komik gitu, ada 100 jilid gitu. Yang di episode, yang di buku terakhir tuh nyebut yang buku kedua gitu. Tapi kita masih ingat karena ceritanya kan masih koheren di kepala ya. Nah, belajar fisika juga gitu, terutama yang ini ya, kuantum gitu di sini. Karena fisika kuantum tuh bukan ini ya, bukan pilihan menurut saya. Itu basic dari practically everything sekitar kita lah, teknologi yang zaman sekarang gitu ya. Dan itu penting gitu, nggak cuma buat yang teori, tapi ya material gitu. Bahkan sampai apa ya, medik ya jelas kan nuklir ya. Kebumian gitu, itu kan juga pakai medan magnet, medan apa gitu kan. Deskripsi, kalau kemagnetan tuh kan nggak ada di klasik gitu. Modelnya tuh pasti kan pakai spin, model asing dan seterusnya dan lainnya. Atau ini
interaksi medan magnet dengan nuklir NMR. Itu juga dipakai mulai dari rumah sakit sampai ke deteksi dalam bumi ya kayak gitu. Itu udah dilakukan ya ini kuantum abad 20 yang saya sebutkan yang tadi yang transistor dan teman-temannya. Nah, untuk yang mau yang tesis atau tugas akhirnya di skripsinya di sistem kuantum terbuka itu, sistem-sistemnya itu adalah yang kuantum yang abad 21 kalau saya nyebutnya ya. Contohnya yang quantum computing tadi, trap ions. Itu semua udah ada gitu. Di luar ya, di Indonesia itu nggak ada. Malah grupnya setahu saya gitu, yang ada publikasinya tentang open system itu cuma yang di kami aja gitu. Orang-orangnya yang bahas ini ya, kayak gitu. Jadi ini butuh gitu. Kalau kalian juga berencana S2, S3 ke ITB, bagus, silakan bisa juga gitu. Jadi karena di sini juga lagi mengembangkan itu dan butuh mahasiswa yang lumayan banyak. Oke, ada tanya lagi? Ya, bagaimana Mas Vicky? Apakah cukup? Cukup. Terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Iya. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, silakan. Apakah Mas Aan ingin bertanya ini? Udah unmute. Nggak kedengaran, Mas. Ya. Halo, Mas Aan. Ya, sepertinya bukan. Ya. Ini ada Mas. Afif. Ya, ada Mas Afif yang raise hand. Silakan Mas Afif. Makasih Mas Doni presentasinya. Tadi saya agak ngikutin beberapa bagiannya ya Mas. Jadi mungkin konfirmasi aja. Ini untuk sistemnya ini pakai atom ya Mas? Oh iya, kalau sistemnya, nah kalau di model ini sebenarnya nggak bergantung sistem ya. Jadi selama dia bisa dipetakan jadi qubit tadi ya, two-stage system. Ya itu bisa apa aja, gitu, realisasinya. Gitu. Oh, ya. Berarti tadi saya sempat notice kalau ini bisa dipakai untuk storing quantum state gitu. Soalnya kan kalau di quantum teleportasi itu ada masalah untuk mengunci keadaan dari fotonnya kan sekarang pakai foton. Mungkin karena tadi kata Masnya mungkin juga bisa untuk foton, ya mungkin bisa diaplikasikan untuk quantum teleportasi nanti. Itu maksudnya gimana mengunci state-nya? Ya kan kalau di teleportasi kan kita ngirimin yang ke dua observer, satunya Alice, satunya Bob kan. Nah, terus ketika si Alice ini ngukur di tempat dia, si Bob ngukur di tempat dia, ntar dia ngasih informasi klasik dikirim ke si Bob biar untuk melakukan si Bob pengukurannya. Yeah. Dalam perjalanannya nunggu informasi klasik dari Alice itu kita harus nge-store quantum state dari yang kita dapatkan dari keterabilitan tadi. Dan masalahnya sekarang di sana kita nggak bisa nge-store quantum state-nya, dia udah lebur duluan sebelum kita datang informasi klasiknya. Jadi ada masalah. Teleportasi juga menarik ya di situ. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di teleportasinya ya, tapi di di classical channel-nya kalau saya bilang. Jadi ada dua. Yeah. Yang quantum channel itu ya teleportasi itu pure menggunakan entanglement kan ya. Ya. Dia bukan mengopi sebenarnya, karena di quantum kan ada namanya no-go theorem-nya itu ini. Jadi sistem kuantum yang unknown itu nggak bisa di-copy secara 100% kayak gitu. Ada no-go theorem ya gitu. Tapi dia bisa dipindahkan ke tadi pakai skema teleportasi. Ya, kayak yang kecil. Nah, itu yang quantum channel-nya istilahnya. Yang classical channel-nya itu bagaimana dia dikirimkannya kan ya. Tentunya dia karena dia klasik jadi dibatasin oleh kecepatan cahaya kayak gitu. Nah, kalau dia untuk storing-nya tergantung. Kalau dia memang sistemnya yang alasan untuk kenapa dia bisa melebarnya atau dispersi kali ya.
itu pure karena gangguan dari lingkungan ya. Katakanlah foton itu asal noise-nya kan dari ini ya. Contohnya kalau di sistemnya quantum optik itu contohnya kalau quantum optik itu dari ini quantum noise-nya namanya shot noise karena fotonnya itu kan random ya gitu. Kalau dia bisa dimasukkan ya ke lattice gitu sistemnya, fotonik lattice gitu katakanlah, itu harusnya bisa dicoba gitu kalau menurut saya. Tapi harus ini persisnya nggak tahu ya gitu. Tapi kalau secara gambaran intuitif gitu, saya bisa bilang mungkin udah ada yang ke arah situ. Coba tadi Mas Afif bisa dicari aja. Iya Mas. Saya juga Keywordnya baru adalah tahu ini kalau. Saya juga yang baru tahu awal. soal kalau. Iya. Ini sisi ininya, kalau di paper-paper sisi condensed matter-nya, bukan sisi yang information teorinya ya. Jadi sekarang informasi yang dulunya computer science itu ya, itu udah erat banget sama condensed matter gitu. Atau material zat padat gitu, yang saya bahas tadi. Kayak gitu. Bisa dicari. Ya, makasih Mas. Oke. Ya, baiklah. Mungkin penanya selanjutnya ingin bisa raise hand. Tentu saja, Mas Amro, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Dani atas presentasinya yang membuka wawasan sekali buat kami. Yang saya mau tanyakan ini ada beberapa hal Mas. Yang pertama kan tadi disebutkan bahwa atom itu kan bisa membesar tergantung pada temperaturnya kan, yang menjadikan properties dari kuantumnya itu semakin besar. Berarti kan ada peran entropi di situ Mas. Nah ini apakah juga ada entropi yang berperan dalam perusakan interference ya decoherence itu Mas? Oke. Entropinya apa maksudnya? Kan ada banyak entropi itu. Entropi apa ini? Jadi berbeda atau enggak entropi yang pada atomnya dengan yang dari lingkungannya, atau ada interaksinya gimana? Oke. Gini. Jadi entropi itu kan klasik ya. Atau yang entropi klasik tuh saya share. Jadi pertama kita ulang dulu konsep ininya, entropi yang klasikalnya ya. Jadi contohnya entropi Shannon, itu entropi informasi, gitu. Itu adalah mengukur seberapa ini ya ketidaktahuan kita terhadap sistem, atau nama lainnya juga mengukur seberapa acaknya. Jadi ukurannya itu yang log n berarti, log ininya. Nah, kalau di kuantum ada juga entropi, namanya entropi von Neumann. Kayak gini. Sama logaritmik juga. Mungkin Mas familiar kalau bentuk ini ya, len ya, kayak entropi yang Boltzmann gitu kan. Tapi dia ini ada trace karena ini matriks densitas yang tadi Maaf saya Mas, ini masih belum di share ya? permisi Mas, ini share-nya masih di browser Mas ya? Oh iya, bentar. Saya share screen semua deh. Ya, ini nih di browser dulu ya. Jadi entropi von Neumann ini bentuknya kan mirip seperti entropi yang Boltzmann gitu katakanlah, yang row dan row. Tapi di sini row-nya ini adalah operator density matrix yang tadi. Nah, itu adalah mengukur seberapa sistem ini, ya, entropi ya, seberapa sistem ini itu pure atau apa? Atau dia kalau di dalam konteks interaksi ya, itu informasinya nggak mengalir ke lingkungan. Nah, kayak gini. Di ini ada dua sistem ya, yang A dan yang sisanya itu adalah yang B. Jadi biasanya kalau lingkungan itu kan yang besar, yang B-nya. Nah, ini entropi total
SAB ya, itu harus 0. Karena dia secara total kan sistem tertutup ya. Di alam semestanya ini tertutup gitu. Itu entropinya harus 0. Berarti kan total dari komponennya kan. Artinya ada, kalau dia entropinya yang ini positif, kan dia harus diimbangin sama yang lain ya. Ada yang keluar, ada yang masuk lah katakanlah gitu hitnya. Kayak gitu Mas. Jadi emang ada kayak gitu. Cuma entropinya lagi bukan entropi yang klasik tadi, tapi entropi yang von Neumann tulisannya. Yang ini. Yang Lorenz Law. Yang kayak gitu. Gimana? Jadi interaksi itu ya ini menimbulkan entropi. Tapi secara global 0. Kayak gitu. Berarti nanti ketika diimplementasikan pada penelitiannya Mas ini kan karena sistem terbuka berarti nilai totalnya tidak 0 atau bagaimana? Kalau yang sistem terbuka kan kita tinjau yang ini aja. Jadi evolusi untuk yang sistem ya. A-nya saja. Nah, ya itu nggak 0. Itu nggak 0. Berubah nanti jadi positif. Ya. Kayak gitu. Jadi S-nya dia tuh pasti positif nanti ujungnya. Oke. Gimana? Oke, baik Mas. Boleh satu lagi Mas. Ini kebetulan kan kemarin saya mengerjakan tugas akhir itu kan tentang quantum computing juga. Oh, iya. Nah itu kan ada waktu itu tuh ada ini Mas, ada apa namanya? Ada berita bahwa Google itu sudah masuk dalam quantum supermasi, mengklaim sudah dapat, tapi kan dibantah dengan apa namanya orang IBM kan. Nah itu katanya dari pengaruh transportnya itu bermasalah, itu apakah seperti apa Mas itu? Saya juga penasaran sih. Kalau yang dalam transport sih supercomputing tapi kan sama kan itu. Kalau transport itu saya detailnya nggak tahu ya kenapa yang fenomenanya. Tapi intinya gini, kuantum supremasi kuantum adalah saat dia bisa mengalahkan superkomputer paling canggih ya, in terms of processing time gitu. Untuk tugas-tugas yang sangat spesifik. Contohnya faktorisasi bilangan prima ya kayak gitu. Untuk bilangan 19 lah Kak. 19 ya prima kan 19 ya. Contohnya kayak gitu. Dengan metode ini kalau di Google tertentu ya. Kalau di Wave ada lagi. Nah, yang dia disebut supermasi ya itu cuma buat tugas itu aja. Begitu. Cuma buat tugas yang sangat spesifik itu aja. Buat yang lainnya ya enggak. Buat katakanlah apakah komputer kuantum bisa ngeran Windows ya nggak bisa gitu kan. Atau dia bisa yang tugas di komputer klasik yang paling canggih bisa ngalahin. Jadi kalau secara umum tuh belum bisa. Gitu. Kayak gitu. Oh, berarti masalahnya bukan dalam interaksi dengan lingkungannya Mas ya? Kalau itu sih nggak tahu ya. Semua sistem yang di komputer kuantum itu bermasalah dengan interaksi lingkungan kayak gitu. Dan ngambil datanya. Tapi kalau dia sudah ada papernya itu kan at least percobaannya udah di-run berkali-kali ya. Tapi yang jadi masalah dari informasinya ya itu cuma tugasnya itu sangat spesifik. Kayak gitu. Kalau yang transportnya tadi itu saya nggak tahu deh masalah di hardware-nya ya. Oke, baik Mas, terima kasih banyak atas diskusinya. Oke, baiklah. Sekarang kita masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Jadi silakan untuk yang ingin memberikan pertanyaan bisa raise hand. Mungkin yang sedang mengerjakan informasi kuantum untuk tugasnya. Kalau di ITS ada dosennya siapa aja yang ini topik ini? Kalau untuk fisika teori ada Pak Agus Purwanto, Prof. Agus Purwanto, kemudian ada Pak Bintoro Anang Subagio,
Oh, ya. dan ada Pak Heru Sukamto, dan ada Pak Lila Yuwana. Oh, topik-topiknya apa aja? Oh iya, Hmm. kalau topik-topiknya, jadi Pak Agus Purwanto itu terkait partikel dan kuantum juga. Kemudian untuk Pak Bintawanang Sumbagio terkait kosmologi. Kemudian untuk Pak Heru Sukamto sempat membimbing di quantum game theory yang saya pernah baca. Selanjutnya untuk Pak Lila Yuwana, saya ini sedang pertama kali membimbing salah satu murid S1 terkait informasi kuantum. Waduh, Oke. maaf. Jadi udah Iya. mulai banyak juga ya. Nah, yang saya pernah lihat itu TS kalau nggak salah. Jadi Iya. quantum heat engine-nya, tapi settingannya gini, ada potensial kotak ya, yang temboknya itu bisa digeser-geser, jadi seperti piston. Ya, kalau nggak salah dari ITS ya. Bisa, itu juga bisa dikembangin itu. Itu kan mesin yang sederhana ya, tapi closed system gitu. Jadi gimana pengaruh katakanlah gaya periodik gitu, tapi terhadap sistem tertutup. Nah, ini juga bisa nih diarahin ke open systemnya. Itu ada tuh kalau nggak salah berapa tahun lalu papernya atau proceeding, kayaknya proceeding ya. Beberapa tahun lalu ya, Mas. Wah, saya sebagai yang baru masuk mungkin kurang tahu terkait informasinya. Oke. Ya, mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tanya, Mas. Ya, jadi mungkin agak sedikit hal yang dari dasar itu yang digunakan Masnya. Jadi sempat disebutkan Masnya terkait suhu yang rendah. Maksudnya kayak kalau untuk contoh mungkin protein yang mencapai suhu yang cukup rendah, yang anggapannya proteinnya tidak sedikitlah mengalami interaksi gitu. Nah, itu dapat menjadi apa ya, memiliki sifat kuantumnya gitu, terbangkit gitu. Nah, itu saya jadi penasaran sih, Mas. Apakah berarti kayak maksudnya kayak interaksinya ini jadi kayak misal kan protein itu masih kayak ada banyak partikel fundamental lah yang Iya. masih terikat sesama gitu untuk membentuk atomnya dan bahkan untuk membentuk proteinnya sendiri gitu. Jadi kayak masih ada kayak interaksi elektromagnetik dan ada gaya kuat juga gitu. Nah, kalau seperti itu, saya kayak saya kayak jadi penasaran kok suhu yang menurun itu jadi membangkitkan sifat kuantumnya, akan tetapi proteinnya masih bisa mempertahankan interaksi yang saya baru sebut itu, yang interaksi elektromagnetik dan Interaksi gaya internal kuatnya ya. gitu. Iya, Internal. Mas. Iya. Oke, bentar. Nah, ini deh. Ini contoh papernya. Jadi superposisi molekul yang besar dengan 25 kilodalton. Grupnya orang Austria mungkin kalau nggak salah, atau Jerman. Jadi alasannya gini,
intinya bukan masalah suhunya aja sih, tapi akan bagaimana mereduksi efek dari lingkungan yang relevan supaya dia tetap ada sifat matter wave-nya atau superposisi tadi ya, sifat gelombang ya. Nah kayak gitu. Yang punya interaksi gaya dalam itu kan nggak cuma protein ya, kayak satu atom aja itu kan juga ada interaksi yang apa gaya kuatnya, strong force-nya, weak force-nya kan. Cuma itu ordernya kan kecil. Kalau katakanlah strong force, gaya kuat yang mengikat atom, itu kan cuma satu Fermi, 10 pangkat 15 gitu. Dalam apa length scale yang lebih besar lagi, dia nggak ada pengaruhnya kayak gitu. Itu satu. Dan yang dalam time scale yang lebih besar itu juga enggak. Jadi yang perlu ditinjau ada dua. Jadi skala panjang dan skala yang waktu ya. Intinya kalau dia itu terpisah ya, kalau waktunya sama yang pengukurnya, itu masih bisa dikerjain lah atau diakalin. Nah, di sini contohnya kan lebih dari 2000 atom di layar saya di paper ini. Nah, yang digunakan itu interferometernya, double slitnya bukan tembok kayak yang kita bayangin gitu, ada dua celah sempit. Tapi slitnya itu sendiri dibangun oleh cahaya yang interferensi, jadi laser ya, interferensi dan dia kan bentuk ada gelombang berdiri ya. Nah itu yang jadi ininya, jadi fringe-nya, jadi double slit-nya lah katakanlah, kayak gitu. Sehingga dia kita bisa ukur nanti ini de Broglie wavelength-nya. Pernah dengar ini de Broglie wavelength? Di kuantum kan ada ya. Jadi Pernah, Mas. Panjang gelombang yang menentukan ininya, ukuran gelombangnya. Jadi kalau dia makin besar bendanya kan harusnya makin kecil ya. Jadi manusia itu makin kecil ininya, di bawah femtometer. Ya. Ya di sini 5 order lebih kecil daripada diameter molekulnya, jadi kan kecil banget ya. Nah intinya kalau alat yang makin akurat ya, dia bisa mendeteksi namanya interferometer kan itu untuk amplify yang kecil-kecil ya. Contohnya ini femtometer kayak gitu atau gelombang gravitasi lah ekstrimnya. Nah, jadi yang disebut sifat gelombangnya itu ini skalanya berapa? Di sini skalanya aja 5 order of magnitude. Jadi 1/100.000 daripada ini proteinnya. Tapi ada kayak gitu kan? Dia kan cuma buktiin ada ya. Ini ada. Jadi kayak gitu maksudnya Mas. Iya, dia tetap ada interaksi yang internalnya juga gitu. Cuma itu kan pengaruhnya beda gitu, kayak gitu. Dan yang penting ini kalau di kuantum superposisi besarnya adalah de Broglie wavelength-nya. Selama alat kita bisa mengukur di skala segini 50-an femtometer dan itu bisa itu buat buktiin dia ada atau tidak superposisinya. Oke. Malah lebih menarik lagi pertanyaannya sebenarnya ini. Ini kan makhluk mati ya protein. Tapi kan susunan protein bisa jadi sel, bisa jadi makhluk hidup. Bisa nggak itu? Katakanlah virus gitu, superposisi dari 2 virus. Ini kan lebih menarik gitu. Atau entanglement antara makhluk hidup gitu. Bakteri, bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Dan itu baru-baru aja. Jadi ini tardigrade ya atau water bear gitu. Jadi ukurannya mikro lah. Kecil gitu, tapi masih bisa kelihatan pakai mata telanjang atau ini ya mikroskop yang cahaya lah kayak gitu. Benda ini makhluk ini bisa bertahan di luar angkasa gitu. Jadi ideal nih buat eksperimen ekstrim ya. Ini dibawa ke luar angkasa karena dia masih hidup, dia entanglement dengan partikel lain dan itu juga bisa diukur kan. Kayak gitu. Mungkin ke depannya dia bisa diteleportasi gitu. Kita nggak tahu. Tapi intinya orang sudah bisa sampai sini gitu. Ini bulan Desember beritanya ya. Jadi gitu. Ada komentar nggak? Ya Mas, terima kasih Mas. Itu jawabannya luar biasa. Jadi kalau yang saya anggap berarti mungkin untuk benda yang lebih besar lah, lebih masif itu dan benda bakal hidup yang menarik gitu. Oh ya. Benda bahkan benda organik, bahan dan benda yang
seperti manusia, mungkin bakal perlu interferometer yang lebih kuat atau lebih canggih gitulah ya Mas. Betul, lebih Iya. besar juga. Mungkin pertanyaan lanjutan sih Mas. Ini bagaimana ya kita kayak secara aktif membuat ini seekor tardigrade, seekor hewan ini untuk bisa terbelit gitu dengan sebuah partikel gitu. Itu saya jadi penasaran Mas. Oh iya, ya. Kalau detailnya dia ada paper ya, saya juga belum baca sih. Tapi intinya sekarang tuh kebanyakan ya, kalau dugaan saya ya pakai optik gitu, laser quantum optik ya, yang bisa ini ya untuk eksperimen yang quantum gitu. Tapi coba aja. Atau ini arus superconducting ya qubit ya. Jadi lihat aja. Kalau susah baca paper kan kita bisa baca beritanya ya, kayak gitu. Jadi dia dialirin listrik atau gimana gitu di konduktor superkonduktor yang dia bisa peran jadi qubit gitu. Itu bisa sebenarnya. Nah, lanjut Oh iya. detailnya gimana baca lah. Kayak gitu. Baik Mas, terima kasih banyak. Mungkin kalau untuk saya sendiri sampai di situ. Saya rasa masih sempat untuk satu pertanyaan lagi lah setidaknya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Kesempatan terakhir. Oh iya, sepertinya sebenarnya sudah tidak ada ya. Baiklah, jadi saya rasa ini bisa dicukupi. Sebelumnya tentu saja terima kasih banyak Mas Doni atas Sama-sama. ya diskusinya, jawaban-jawaban yang telah diberikan. Tentu saya materi yang telah disampaikannya yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum ditutup ini ada sesi foto bersama dulu. Oh iya ya. Oh iya. Wah, sebentar deh. Jadi ini Oh saya iya. pakai HP ya, ini mati kameranya. Oh iya. Jadi silakan untuk yang bisa on cam, mohon on cam. Dan saya akan mempersilakan kepada juru foto untuk memimpin sesi dokumentasinya. Silakan juru foto, ambil alih. Ya, oke. Oke, siap-siap bisa untuk foto. Bisa siap-siap gaya. Oke, sudah siap semua. Mungkin beberapa saat untuk on cam semua ya. Oke, sebenarnya. Oke, foto 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya satu lagi. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup kayaknya. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Karena sesi dokumentasi sudah berakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Doni dan terima kasih pada para peserta yang sudah hadir dalam kolokium malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, ada closing statement dari Mas Doni? Maaf, tadi saya lupa sepertinya. Oke, itu aja sih. Jadi intinya tetap semangat dan harus ini kerja dari hati lah gitu. Jadi banyak sekali problemnya yang bisa kita kontribusi ya. Jadi intinya ini capaian yang paling tinggi gitu. Paper misalkan, paper internasional. Kalau nggak bisa ya turunin lagi, proceeding kayak gitu. Jadi jangan pernah stop karena kita butuh banyak sekali gitu. Jadi negara kita kan sangat kekurangan gitu di bidang ini. Jadi karena kita yang sudah tahu ini penting gitu ya, kepentingannya buat apa, dia sudah bisa apa dan dia sudah menghasilkan apa,
berarti kita yang punya kewajiban untuk melanjutin ini. Gitu. Kalau belum dimulai, berarti kita harus mulai gitu. Jadi entah gimana caranya. Jadi harus tetap inilah semangat. Oke, baiklah Mas. Terima kasih atas closing statement-nya. Jadi saya rasa kolokium untuk malam hari ini sudah bisa ditutup. Jadi untuk teman-teman yang ada kebutuhan lain, ya dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih Mas Doni. Recording stopped. Makasih banyak Mas. Terima kasih.